Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Kelas 8 B dan C ya. Kelas 8 B dan C, Ananda Solehah semua. Insyaallah pembelajaran Bahasa Indonesia semester ini bersama Ustazah Ismi. Dan untuk pertemuan perdana ini kita masih virtual ya, masih online. Insyaallah kita akan membahas pembelajaran di buku Mardi. Di buku ini ya, kita akan membahas tentang berita dan iklan. Jadi berita itu ada di bab pertama dan iklan itu ada di bab kedua. Dan kita gabungkan menjadi satu bahasan saja. Insyaallah nyambung ya. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti di session terakhir. Dan setelah ini Ustazah akan menampilkan beberapa penjelasan tentang berita dan iklan. Silahkan disiapkan buku catatannya dan buku paketnya juga. Apabila ada yang sekiranya bisa ditanyakan nanti kita diskusikan di session terakhir. Oke? 8. Ustazah akan menjelaskan materi tentang bab 1 di buku Mahir Berbahasa Indonesia. Bab 1 dan bab 2 Ustazah sekaligus menjelaskan, yaitu tentang berita dan iklan. Baik, kita mulai saja. Bab 1, menyingkap berita di balik peristiwa. Apa itu berita? Di sini dituliskan bahwa berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada sewaktu-waktu, aktual. Kenapa di sini dikatakan peristiwa luar biasa? Karena kalau sekedar berita biasa, misalnya ada pena yang terjatuh di lantai, maka itu belum disebut sebuah berita. Karena yang dikatakan berita luar biasa adalah berita yang mengandung informasi yang lengkap dari unsur adiksimba. Pernah mendengar adiksimba? Kalau belum, nanti kita bahas ya setelah ini. Nah, yang terjadi pada suatu waktu atau aktual. Maka peristiwa yang terjadi itu ada waktunya atau ada saat terjadinya. Maka ketika ditanya kapan, maka kita bisa menjelaskannya. Nah, itu baru bisa disebut sebagai berita. Oke, kita lanjut. Nah, ini adiksimba. Jadi adiksimba itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kenapa menulis berita harus memenuhi unsur-unsur ini? Karena dengan unsur-unsur adiksimba ini, berita itu dapat ditulis secara lengkap. Apa? Pertanyaan seperti apa? Apa yang diberitakan? Gitu kan? Apa yang diberitakan? Jadi kita bisa menjawab. Misalnya ada berita tentang curian motor. Maka ketika ditanya apa yang diberitakan, maka jawabannya adalah curian motor. Di mana kejadian peristiwa tersebut? Misalnya di Jakarta Utara misalnya. Lalu kapan terjadi berita tersebut atau peristiwa tersebut? Dini hari tanggal 31 Juli 2020, misal seperti itu. Lalu siapa? Nah, unsur siapa ini bisa yang orang yang menjadi korban, bisa pelaku, dan bisa saksi. Jadi, pertanyaannya adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Jadi siapa di situ kita bisa menyebutkan siapa korbannya, siapa pelakunya, dan siapa saja saksi-saksi peristiwa tersebut. Lalu mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Misalnya motor itu terletak di jalan dengan kunci yang
masih tergantung di motor. Lalu tiba-tiba ada rombongan pencuri motor mengambil motor secara tiba-tiba. Lalu ada pertanyaan bagaimana? Pertanyaan bagaimana ini jawabannya adalah runtutan peristiwa dari awal sampai akhir peristiwa. Dari awal peristiwa itu terjadi sampai ke penyelesaian peristiwa itu bagaimana. Jadi semua dijelaskan pada bagian ba atau bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi atau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, jadi harus diceritakan detail dari awal kejadian sampai ketika kejadian dan penyelesaian peristiwa. Oke, sampai di sini paham adik Simba? Mudah ya mengingatnya, adik Simba. Kalau biasanya itu 5W plus 1H. Kalau 5W plus 1H dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau di bahasa Indonesianya itu ada adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini ada struktur teks berita. Jadi kita kalau mau menulis teks berita itu tidak asal dia bikin berita, enggak begitu. Jadi ada strukturnya. Setiap teks itu pasti ada strukturnya. Jadi kalau dalam teks berita itu struktur yang pertama adalah kepala berita. Sudah pasti ya. Ini adalah judul dari berita utama. Misalnya tadi kita contohkan tentang curian motor. Maka kita bisa mengambil judulnya adalah curian motor semakin meresahkan warga. Bisa kita ambil judul seperti itu. Jadi judul ini dia harus memuat isi berita tetapi tidak melepaskan kreativitas yang menarik supaya orang tertarik untuk membaca berita kita. Maka itu ada di bagian kepala berita. Kepala berita itu menentukan apakah berita ini menarik atau tidak, karena yang pertama yang orang baca di dalam berita itu sudah pasti kepala beritanya terlebih dahulu. Nah, struktur yang kedua adalah teras. Apa itu teras? Adalah satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita atau berisi poin dari adik Simba. Nah, satu paragraf aja ya, karena dia teras itu kan di depan ya. Kalau rumah itu diibaratkan teras itu sudah pasti bagian depan gitu kan ya. Nah, jadi di dalam berita pun struktur teras berita ini adalah satu paragraf pembuka yang memuat intisari. Jadi dia sudah mengandung unsur adik Simba, tapi dia dijelaskan secara ringkas hanya dalam satu paragraf saja. Di bagian mana yang lebih rincinya? Nah, itu di struktur yang ketiga. Ada tubuh atau bagian isi yang menjelaskan unsur adik Simba. Jika di teras tadi kita hanya menjelaskan adik Simba itu dalam satu paragraf, maka pada bagian isi atau di tubuh itu kita jelaskan semua yang berkaitan dengan unsur adik Simba. Semuanya kita jelaskan secara detail ya. Secara detail, secara menyeluruh dan secara lebih luas. Bisa saja tubuh berita kita terdiri dari 2 atau 3 paragraf. Nah, yang terakhir itu adalah kaki atau penutup berupa simpulan. Sudah pasti ya, setiap mendengar ataupun membaca berita itu pasti ada closing statement atau penutup dari yang menyampaikan berita. Nah, itu tidak terlepas ketika kita menulis. Ya, juga harus ada simpulan berita. Simpulannya diambil dari mana? Simpulannya diambil dari bagian tubuh atau bagian isi yang menjelaskan unsur adik Simba tadi disimpulkan. Bisa jadi kesimpulannya tidak banyak, hanya 1 kalimat atau 2 kalimat. Tetapi
Dia sudah menyimpulkan semua yang disampaikan sebelumnya. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut dulu ya. Nah, ini bahasa teks berita termasuk ragam jurnalistik. Sudah pasti ya, sudah pernah mendengar jurnalistik. Jadi jurnalistik itu adalah orang yang berkecimpung di dunia pemberitaan, yang mencari berita, yang menulis berita, lalu yang menerbitkan berita. Itu biasanya adalah orang-orang di jurnalistik. Nah, ada bahasa-bahasa yang harus diperhatikan. Bahasanya yang pertama harus singkat, yang kedua harus padat, sederhana, lugas, dan menarik. Singkat di sini maksudnya berita itu tidak perlu disampaikan atau ditulis ketika menulis ya, atau ditulis itu sampai berhalaman-halaman, sampai 10 halaman, tidak perlu. Dia hanya perlu beberapa paragraf saja. Dia disampaikan secara singkat. Semakin berita itu panjang atau bertele-tele atau tidak singkat, maka orang semakin tidak tertarik untuk membacanya. Ketika kita menulis berita yang panjang pun, atau ketika kita membaca nih berita yang panjang, pasti kita cari hanya intisarinya saja kan. Nah, maka seperti itu juga ketika kita menulis. Tulislah yang secara singkat. Lalu padat, maksudnya di situ adalah biarpun dia singkat, tapi dia penuh dengan hal-hal penting. Nah, dan sederhana. Sederhana di sini tidak bertele-tele ya. Maksudnya sederhana, dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang komunikatif, yang semua umur bisa mengerti, yang ketika semua orang membacanya, semua kalangan membacanya bisa mengerti berita yang diberitakan. Lalu lugas. Lugas itu adalah bahasa sehari-hari, bukan bahasa bukan bahasa sastra atau bahasa-bahasa puisi atau bahasa-bahasa cerpen, bukan. Dia menggunakan bahasa komunikasi sehari-hari. Itu yang disebut dengan lugas. Lalu menarik. Ini penting ya. Berita itu harus menarik. Apalagi ketika kita menulis. Membaca itu adalah hal-hal yang bagi banyak orang itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Maka kita harus membuatnya menarik supaya orang tertarik dulu untuk membacanya. Salah satunya tadi Ustazah jelaskan dengan membuat judul ya, judul yang menarik. Oke. Nah, ini ada tulisan katanya seorang penulis berita harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan. Dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi sesukanya. Pasti saja ya, karena ketika kita menyampaikan sebuah informasi, kita juga bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Maka tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh juga dikurang-kurangi. Sampaikanlah apa yang kita dapat dari peristiwa itu, sampaikan secara benar dan sampaikan secara jujur. Nah, lalu yang bab kedua ada mengenal iklan. Oke. Apa itu iklan? Jadi kenapa iklan ini Ustazah jelaskan langsung dengan berita? Karena dia ada kemiripan. Di mana kemiripannya? Dia iklan ini berisi informasi. Mereka sama-sama informasi, sama-sama berupa informasi. Hanya kalau iklan itu informasi bukan informasi peristiwa, tetapi dia informasi penawaran. Penawaran apa? Bisa barang, bisa jasa, atau bisa imbauan seperti layanan masyarakat. Bagaimana contohnya? Nanti akan Ustazah contohkan di slide berikutnya. Nah, ini ada kebahasaannya juga. Kebahasaannya hampir sama juga dengan bahasa-bahasa yang harus digunakan di dunia berita atau di dunia jurnalistik. Harus pendek dan singkat, harus jelas, harus menarik, dan mudah diingat. Dan sudah pasti kalau iklan itu ada persuasifnya. Ada kalimat-kalimat ajakan
supaya orang tertarik dengan iklan itu dan mau menggunakan jasa atau barang yang diiklankan ya. Nah, ini contoh iklan. Yang pertama itu contoh iklan baris. Apa sih bedanya iklan baris, iklan kolom? Nah, jadi kalau iklan baris dia berupa tulisan-tulisan saja, ya. Kalau beda di bawah ya, kalau di bawah itu dia sudah dijadikan sebuah kolom. Dia bukan sekedar tulisan saja, tapi dia sudah dikemas menjadi sebuah kolom. Kalau baris, dia hanya tulisan saja, ada tulisan saja beberapa baris. Nah, itu disebut iklan baris. Nah, kalau iklan kolom itu yang di bawahnya, dia sudah termasuk satu kesatuan dalam satu kolom, atau bisa disebut dalam satu kotak gitu ya. Nah, lalu ini adalah sebentar. Oke, dan ini adalah contoh layanan masyarakat, iklan layanan masyarakat. Global warming mengancam keselamatan planet bumi. Nah, seperti yang di awal tadi Ustazah contohkan, seperti yang di awal bab 2 tadi, itu juga adalah layanan masyarakat, iklan layanan masyarakat. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasan Ustazah. Setelah ini silahkan dibuat masing-masing 2 pertanyaan. Kita akan bahas di via Zoom. Setelah ini silahkan buka link Zoom yang Ustazah berikan. Kita akan tanya jawab di sana mengenai materi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.